Salam pemirsa. 7 November 2024 Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menyampaikan keprihatinannya mengenai kerjasama yang semakin erat antara Rusia dan Korea Utara. Menurut Rutte, kemitraan ini tidak hanya mengancam keamanan di Eropa, tetapi juga memiliki implikasi bagi Amerika Serikat. Rutte menyebut bahwa kekuatan NATO yang mencakup Amerika Serikat, Kanada, dan sekutu-sekutu Eropa perlu bekerja sama menghadapi ancaman bersama dari negara-negara seperti Rusia, Korea Utara, Tiongkok, dan Iran. Dalam perkembangan terbaru, Wall Street Journal melaporkan bahwa tim dari mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyusun rencana ambisius untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina. Rencana ini diungkapkan tak lama setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengucapkan selamat kepada Trump atas kemenangannya dalam pemilu. Zelensky menegaskan pentingnya peran Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Pada hari yang sama, sekitar 50 pemimpin negara Eropa berkumpul di Hongaria dalam sebuah pertemuan puncak. Selain menyoroti ancaman yang ditimbulkan oleh kerjasama Rusia-Korea Utara, Rutte menyatakan keinginannya untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis dengan Trump guna menghadapi situasi ini. Rutte juga menegaskan bahwa kerjasama internasional sangat diperlukan untuk mencapai stabilitas global. Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orbán, sebagai tuan rumah KTT, mengungkapkan dukungannya terhadap Trump, menyatakan bahwa keduanya memiliki rencana besar untuk masa depan Eropa. Di sisi lain, Zelensky yang juga hadir di KTT tersebut menekankan bahwa perdamaian yang adil di Eropa hanya bisa dicapai melalui kekuatan dan keteguhan, bukan dengan mengorbankan wilayah atau menunjukkan kelemahan. Laporan mengungkapkan bahwa Rusia memberikan teknologi militer terbaru kepada Korea Utara sebagai imbalan atas dukungan negara tersebut dalam perang Ukraina. Hubungan ini menjadi perhatian serius bagi negara-negara anggota NATO dan sekutu-sekutu Amerika Serikat di Asia seperti Korea Selatan. Wall Street Journal juga melaporkan adanya pembicaraan telepon antara Trump dan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, membahas kemungkinan kerjasama untuk menghadapi keterlibatan Korea Utara dengan Rusia. Beberapa pihak berspekulasi bahwa Korea Selatan mungkin diminta untuk meningkatkan dukungan militer bagi Ukraina. Pada 7 November 2024, pihak Bea Cukai Tiongkok melaporkan lonjakan ekspor ke Rusia sebesar 24,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencapai rekor tertinggi bulanan sejak November sebelumnya. Rutte mengkritik peran Tiongkok sebagai pendorong agresi Rusia terhadap Ukraina dan menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan yang dianggap memicu ketegangan global ini. Menurut laporan Wall Street Journal, Trump berjanji untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina di hari pertama masa jabatannya yang baru. Rencananya meliputi penundaan keanggotaan Ukraina di NATO setidaknya selama 20 tahun dengan jaminan Amerika Serikat untuk tetap memasok senjata sebagai pencegah ancaman Rusia. Rencana tersebut juga mencakup penciptaan zona demilitarisasi sepanjang 800 mil tanpa keterlibatan pasukan Amerika atau PBB. Dalam rencana ini, Eropa akan memegang kendali atas bantuan senjata dan pelatihan militer yang disediakan oleh Amerika Serikat. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kesiapan Rusia untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat melalui dialog terbuka dan tulus. Putin juga menegaskan pentingnya pemulihan kepercayaan antara Rusia dan negara-negara Eropa. Di pihak lain, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Rusia, Sergei Shoigu, mendorong negara-negara Barat untuk segera merundingkan solusi dengan memperingatkan risiko kehancuran bagi rakyat Ukraina jika perang terus berlanjut. Kerjasama Rusia dengan Korea Utara dan dukungan terbuka Tiongkok terhadap Rusia memperlihatkan adanya blok kekuatan baru yang bertentangan dengan negara-negara Barat. Di sisi lain, pernyataan Putin tentang kesiapan berdialog menunjukkan bahwa Rusia juga menginginkan jalan keluar dari situasi ini tanpa mengorbankan kepentingan strategisnya. Trump dengan rencana untuk segera mengakhiri perang Rusia-Ukraina tampaknya memiliki strategi tersendiri yang melibatkan pendekatan pragmatis untuk menjaga stabilitas global. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.